Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat dakwah bil hikmah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan bawakan tema tentang ibadah. Satu tema yang menjadi tujuan pokok dari penciptaan umat manusia. Secara syar'i, ibadah bisa didefinisikan dengan fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Perbuatan seorang mukallaf yang menyalahi kesenangan hawa nafsunya sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhannya. Jadi inti daripada ibadah itu sesungguhnya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi ibadah ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang baik secara format, jumlah, dan waktunya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 8 ibadah yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, akikah, kurban, dan nazar. Ini adalah ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan tata caranya, waktunya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita umat Islam tinggal melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang secara lahirnya bukan berbentuk ibadah, tetapi bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali jenis ibadah yang ghairu mahdhah ini. Misalnya kita menolong orang lain, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menjenguk orang yang sedang sakit, bertakziah kepada orang yang sedang kesusahan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti berorganisasi, kemudian memberikan inspirasi, motivasi kepada orang lain sehingga mereka terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Itu semua adalah bentuk ibadah yang ghairu mahdhah, yang meskipun dari segi bentuknya tidak merupakan ibadah, tetapi secara substansinya dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ibadah yang ghairu mahdhah inilah yang sangat luas cakupannya. Kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya kita bekerja, kita semua memiliki profesi, kita semua memiliki pekerjaan. Kalau pekerjaan-pekerjaan itu kita niatkan di dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan kita bisa menjadi sumber ibadah, sumber pahala bagi kita. Ingat bahwa definisi ibadah adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Semua yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah manakala kita melakukannya atas dasar kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, apabila ibadah-ibadah mahdhah yang memang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk membangun komunikasi vertikal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak disertai dengan rasa patuh
tunduk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah itu justru akan kehilangan maknanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati betul ketika kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah, agar niat kita jangan sampai keluar daripada niat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat tetapi ada tujuan-tujuan tertentu, orang yang berzakat, bersedekah, berinfak tetapi memiliki tujuan-tujuan lain selain daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai ibadahnya akan hilang, nilai beribadahnya akan berganti menjadi petaka. Sahabat dakwah bil hikmah rahimakumullah, untuk itu mari kita secara bersungguh-sungguh membersihkan hati kita, memfokuskan niat kita ketika kita melakukan ibadah harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja setiap pagi, jangan lupa kalau kita mau berangkat ke tempat kerja kita, niat kita luruskan bahwa saya datang ke kantor, saya datang ke tempat kerja saya ini dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari nafkah yang halal buat diri kita, nafkah yang halal buat keluarga kita, untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka profesi kita itu akan bisa menjadi sumber pahala buat kita. Oleh karena itu, niat itu memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk suatu kegiatan kita, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, benar-benar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.